Tiga. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu implementasi pengolahan citra dalam kasus program deteksi warna dominan pada gambar. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Ibu Turian Karindra dengan akhiran 52, lalu Bagus Satria Putra Pratama dengan akhiran 62, Agus Widianto Putra dengan akhiran 63, dan Ibu Dewa Yudhiyana Putra dengan akhiran 66. Next. Untuk latar belakang, sebelumnya di era digital ini itu gambar itu punya peran besar dalam berbagai bidang, termasuk fotografi, desain, e-commerce, sampai sosial media. Gambar ini juga bisa dianalisis secara otomatis untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, salah satu aspek penting dari gambar itu adalah warna dominan. Warna bisa memberikan kesan, identitas brand, bahkan pengaruh psikologis buat viewer. Masalahnya, jika analisis ini dilakukan oleh manusia, maka akan makan waktu dan tidak konsisten serta tidak scalable. Karena itu kita butuh pendekatan yang lebih efisien. Solusinya itu adalah pendekatan komputasional, dan di proyek ini kita menggunakan K-means clustering, yaitu sebuah algoritma machine learning unsupervised yang cocok untuk deteksi pola dan unsur warna. Next. Untuk tujuan proyek ini itu adalah membangun sistem yang bisa membaca dan memproses gambar baik format .jpg maupun .png. Sistem ini akan menerapkan algoritma K-means untuk mengekstraksi warna-warna dominan dari gambar, serta menampilkannya dalam format RGB yang umum dipakai di berbagai aplikasi grafis dan web. Nah, hasilnya itu bisa memberikan quick insight tentang komposisi warna dalam gambar, misalnya untuk desain, branding, atau analisis visual lainnya. Proyek ini dibuat menggunakan Python dan bisa dijalankan secara offline, jadi tidak perlu menggunakan internet untuk dipakai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan jelaskan terkait batasan dari proyek kita buat. Jadi terkait aplikasi atau program kita buat ini, dia hanya menerima input gambar atau dengan format JPG dan PNG. Ya, lalu maksimal cluster dari warnanya adalah maksimal 5, di mana hal ini bertujuan untuk meminimalisir atau mengoptimalkan dari performanya. Yang ketiga, ini berfokus hanya untuk pada warna, tidak mencakup seperti mendeteksi objek maupun bentuk. Lalu yang keempat itu otomatis resize dari gambar yang berukuran besar, di mana yang berarti misal resolusi yang dianggap terlalu besar bisa menghambat dari optimasi performanya. Jadi gini itu otomatis mengresize ukuran gambarnya. Lalu aplikasi ini tidak berbasis web atau mobile, jadi kita masih melakukan pengembangan pada softwarenya. Itu hanya bisa dijalankan pada hardware seperti laptop dan lainnya. Dan yang terakhir, tidak pakai dataset, hanya kita menerima programnya ini hanya menerima gambar input dari user. Selanjutnya terkait pembagian tugas, di mana di sini anggota kami ada 4 orang, di mana yang pertama Puturian Karindra bertugas untuk pengumpulan data dan persiapan gambar. Saya sendiri Bagus Satria Putra Pratama bertugas untuk implementasi K-means dan clustering, dan Agus Widianto Putra untuk visualisasi dan tampilan, dan Wahyu Winyana pengujian dan dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang alur sistem dan metode yang digunakan dalam sistem ini. Nah, langkah pertama adalah membaca gambar input, yaitu gambar yang ingin kita analisis warnanya. Dan setelah gambar dibaca, sistem akan
melakukan proses resize gambar jika diperlukan, agar ukuran gambar tidak terlalu besar dan mempermudah pemrosesan. Nah, selanjutnya sistem akan mengambil nilai RGB dari setiap pixel dalam gambar tersebut. Nah, nilai-nilai RGB ini adalah representasi warna dalam format digital. Nah, kemudian sistem penerapan metode K-means clustering untuk mengelompokkan warna-warna yang ada menjadi beberapa klaster. Nah, setiap klaster mempresentasikan satu kelompok warna yang mirip. Next. Nah, dari proses clustering ini kita bisa mengambil nilai centroid dari masing-masing cluster, dan nilai ini akan dianggap sebagai warna dominan dalam gambar. Nah, setelah itu sistem akan menghitung proporsi tiap warna untuk mengetahui seberapa besar dominasi warna tersebut di dalam gambar. Nah, terakhir hasil analisis ini akan ditampilkan dalam bentuk pie chart serta daftar warna dengan nilai RGB-nya agar pengguna bisa melihat distribusi warna secara visual dan numerik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi dari software tersebut, yaitu gambar yang dibaca itu bisa semua format, namun yang paling sering digunakan adalah JPG dan PNG. Terus dari hasil gambar di input juga resize-nya akan berjalan secara otomatis. Lalu gambar ditampilkan juga berdasarkan berapa jumlah warna yang akan dipilih. Upload untuk software cukup akurat, namun memiliki untuk warna apa saja yang paling banyak didominasi, maka yang tersebut akan mudah untuk dinilai oleh software. Next slide. Baik, di sini saya akan mencoba mendemokan program dari software. Baik, yang pertama dilakukan, kita coba pilih gambar atau menginputkan jumlah gambarnya. Misal kita memilih gambar ini. Nah, dari sini kita bisa memilih jumlah warna yang akan di-scan. Nah, semakin banyak warna yang di-scan, maka semua warna yang ada di dalam gambar tersebut akan di-scan. Semisal kita pilih 10 warna, nah maka semakin banyak atau semakin kompleks warna yang akan di-scan, dan semakin terlihat warna apa sih yang paling digunakan. Misalnya contoh pada gambar ini, yaitu pada gambar abu-abu itu sudah 31%, dan yang paling sedikit itu pada gambar biru muda, yaitu 5,4%. Atau kita ubah jadi sedikit, semisal menjadi 5, kita deteksi, maka akan lebih sedikit warna yang akan dideteksi. Bisa kita lihat ada 5 jumlah warna yang paling mendasar yang akan dideteksi, dan dilihat juga di bawah juga akan ada persentase dijabarkan dengan sebuah, misalnya contohnya seperti warna 1 ini yang paling tinggi, dan warna yang kedua yang paling rendah yaitu 7,7%. Jadi sekian demo dari software ini. Next slide. Nah,
jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, aplikasi ini berhasil untuk menentukan warna domain dari sebuah gambar bersifat JPG atau PNG. Terus software ini juga efisien dan tanpa menggunakan internet atau bisa dibilang offline, dan juga bisa digunakan di banyak bidang seperti fashion, e-commerce, atau desain yang berbentuk atau berformat JPG dan PNG. Visualisasinya sangat bantu pengguna memahami distribusi warna dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih.